Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita masuk ke bab kedua untuk materi terbaru ini kalian, karena kalian sudah mengikuti ulangan harian kemarin untuk materi jarak titik, kita pindah ke materi kedua, yaitu ukuran pemusatan dan penyebaran data. Artinya penyebaran dan pemusatan data ini lebih spesifik juga ke materi kalian yang sebelumnya sudah pernah kalian terima, kemungkinan itu dia materi statistika. Nah, untuk materi statistik itu lebih mendasar kepada min, median, modus. Di mana min itu adalah rata-rata, median itu adalah nilai tengah, dan modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi kalau kita misalkan diketahui langsung contoh, supaya kita langsung ke pembahasannya agar kalian bisa lebih paham untuk materi ini. Diketahui nilai ulangan di SD dengan skala 0 sampai 10, yaitu ini datanya 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 2, 9, 10. Nah, untuk data ini kita perlu dicari minnya, median, dan modus agar kalian paham betul mana min, median, dan modus dari data tersebut. Nah, di sini untuk menentukan min atau rata-rata agar kalian tidak bingung, min itu adalah hasil penjumlahan semua data. Jadi semua data itu dijumlahkan dibahagi dengan banyaknya data. Jadi kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk rumus ya, rata-rata itu dirumuskan seperti ini. Nah, dengan sigma itu adalah jumlah ya. Jadi sigma xi ya, xi itu artinya data-data ini dijumlahkan dibahagi dengan banyaknya data. Banyaknya datanya itu ada berapa? Jadi n. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan 8 tambah 4 tambah 5, jadi kita tulis saja ya. 8 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 2 tambah 9 tambah 10 dibagi dengan, nah, banyaknya data itu ada berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi karena ada 11 datar maka dibagi dengan 11. Jadi tinggal kalian jumlahkan di bagian atas, dapat 19, 20, 21, 28, dapat 30, 35, dapat 41, 48, 54, 54, 59, 54, 59, 61, 60, 61 dapat 71 ya. Jadi dapat 71 dibagi dengan 11. Nah, 71 dibagi dengan 11, kita pembagian ini. Kalau kalian masih ingat, 71 dibagi dengan 11 dapat 6. Karena 7 tidak bisa ya, karena ini 71. Kalau dia bisa dapat 7 ketika di sini 77. 6 kali 11 dapat 66. Jadi 1 kurang 6 atau 11, ini kan pinjam 1. 11 kurang 6 dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa 5 ya. Karena 5 dibagi 11 tidak bisa, dapat koma, pinjam nolnya 1. 50 dibagi 11 dapat 4. 4 kali 11 40. 10 dibagi 4 dapat 6 ya. Oke. 6 dibagi dengan 11 dapat 5. 5 kali 11 60 ini ya. 5 kali 11 dapat 55. Sisanya 4, kembali lagi ke situ. 40 dibagi 11 dapat 3 dan seterusnya. Jadi kita langsung ambil saja 6,45. Oke. Jadi rata-rata dari data ini adalah 6,45. Jadi rata-rata nilainya itu adalah 6,45. Jadi kalau misalkan nilai dari siswa ini, siswa kelas 5 SD, rata-rata nilainya berapa? Jadi dijumlah. Nah, ini untuk menentukan rata-rata dari nilai ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengetahui rata-rata dari nilai kalian di kelas, maka tinggal dijumlahkan semua nilainya dibagi dengan jumlah siswa, gitu ya. Kemudian di bagian B,
Untuk yang bagian B itu dia median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, untuk menentukan median, perlu diketahui kita perlu mengurutkan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalau dilihat dari yang terkecil itu adalah nilai dari 2, kemudian 4, 5, 6 ada 2, jadi 6-nya ada 2 ditulis. 7-nya ada berapa? 3, jadi 7. Kemudian 8, 9 dan 10. Hitung nilainya nilainya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Ini betul 11. Nah, untuk menentukan median artinya nilai tengah dari bilangan ini. Kalau misalkan bilangannya banyak, kalau misalkan ini kan nilainya ini 1 2 3 4 5. Ini 1 2 3 4 5. Nilai tengahnya pasti 7. Pasti itu 7. Nah, kita gunakan rumus agar kalau misalnya bilangannya banyak, nilainya banyak, jadi tidak perlu menghitung seperti itu. Jadi kalian langsung saja ke berapa median itu di median. Jadi berapa jumlahnya? Jadi n tambah 1 dibagi dengan 2. Artinya n berapa? Jadi n-nya itu banyaknya, jadi 11 ditambah 1 per 2. 11 tambah 1 12. 12 dibagi dengan 2 dapat 6 ya. Kenapa dibagi 2? Karena setengah kan. Jadi dapat 6. Jadi posisi mediannya itu yang ke-6. Jadi hitung dari 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi karena posisi mediannya ke-6, maka nilai mediannya adalah 7. Jadi nilai median adalah 7. Ini bukan nilai mediannya 6 ya, tapi dia nilai mediannya itu ada di posisi yang ke-6. Jadi dihitung yang ke-6 itu berapa? 7. Oke. Kemudian C untuk yang modus. Modus itu apa? Data yang paling sering muncul. Paling sering muncul. Jadi kalau misalkan langsung ke datanya, kalian perhatikan baik-baik, dihitung saja data yang paling banyak muncul itu yang mana. Jadi dengan cara mengurutkan. Jadi 2, ini 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Dapat terlihat data yang paling sering muncul itu adalah 7. Jadi modusnya adalah 7. Oke. Nah, ini untuk yang data tunggal pada ukuran pemusatan data. Jadi kita bahas lagi untuk data kelompok. Nah, bagaimana datanya itu kalau sudah banyak? Misalkan nilai 8 sudah 10 orang, nilai 5 itu sudah 7 orang. Nah, itu kan lebih sulit lagi kalau kita buat dalam bentuk data tunggal. Jadi kita bahas langsung ke data kelompok. Nah, untuk yang saat ini kita langsung kuis saja ya. Kuis. Di untuk pertemuan kalian kali ini, di materinya hanya dasar. Yang perlu kalian ingat lagi di materi SMP, kalian sudah ada kuis. Diketahui nilai ulangan skalanya 0 sampai 10, yaitu 8, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 10, 8, 9, 8, 5. Jadi yang perlu kalian cari adalah minnya, yang bagian kedua adalah mediannya, dan yang bagian ketiga itu adalah modus. Segera dikerjakan, dicatat di buku kalian materinya. Semoga kalian paham dari penjelasan Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.